Assalamualaikum teman-teman. Sekarang jam ketinggian sih kalau mau liatin ke sono, liatin yang di handphone aja ya. Kelihatan nggak? 2.45 menjelang sahur, dan setelah Ricis berbincang sedikit di Twitter tentang salah satu hal yang amat sangat diperjuangkan, akhirnya banyak banget yang minta untuk diceritain secara detail di YouTube. Bahkan banyak juga yang minta bikin di karya buku. Tapi kalau untuk karya buku untuk saat ini belum memungkinkan, karena selain karya buku ada yang lebih penting untuk diselesaikan. Mungkin bagi sebagian yang ikutin Twitter dan lihat di Instagramnya YTB udah paham apa yang Ricis maksud, yaitu kalian tahu ini apa? Iya, tapi kita nggak bahas ini. Apalagi ini. Saya tahu kalian mau ini, tapi ini belakangan. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada semua ini, yaitu skripsi. Ricis bingung mau mulai cerita dari mana. Cuman yang jelas, Ricis berharap bisa memotivasi teman-teman semua untuk belajar dan menghargai waktu dan menyelesaikan apa yang seharusnya kita selesaikan, dan lebih tepatnya lagi kepada tanggung jawab. Mungkin aku ceritain dulu kali ya apa yang di Twitter pernah aku sampein. Itu juga baru banget tadi, dan tiba-tiba langsung banyak banget DM yang masuk kalau netizen tuh pada minta kalau di upload di YouTube. Sebentar, hidung saya gatel bukan karena lagi berbohong ya, karena kebiasaan aku adalah menggaruk hidung, dan banyak banget yang bilang kalau Ricis menggaruk hidung tandanya lagi bohong. Tidak, lagi gatel. Kalian bisa lihat nggak sih, tuh merah banget karena suka garuk-garukin di sebelah sini. Pernah nggak sih? Jadi kadang kalau sambil ngobrol suka nggak sadar ngegaruk sini karena emang lagi gatal, tapi kata orang-orang lagi bohong. Yaitu urusan kalian, yang jelas emang hidung saya lagi gatal. Jadi kalau ada yang jual obat gatal di hidung, segera kirim. Kita nggak bahas itu. Baik, yang pertama tadi saya membahas tentang mana nih? Oh, ini teman-teman, ada di pin Twitter aku. Aku taruh di sini aja ya. Tada, centreng dengan captionnya, beberapa waktu sedang memperjuangkan hal-hal yang tertunda. Hidup memang berat, tapi lebih berat kalau tidak dijalankan, apalagi kalau tidak diselesaikan. Kita mulai cerita. Jadi Ricis itu terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta Selatan tahun 2013 dengan jurusan komunikasi. Mungkin bagi teman-teman yang udah ikutin YouTube-nya Atika atau Instagram-nya Atika, atau mungkin kisah-kisah kita yang dari dulu, salah satu teman perjuangan kuliah selain Ella adalah Atika. Jadi Atika dan Ella teman sebangku waktu 2013, dan dimana saya belum menjadi selebgram juga waktu itu, jadi benar-benar baru meletak. Iya, meletak. Kemudian di Twitter kedua dilanjutkan lagi, ada waktu dimana tidak ada orang yang tahu saya sedang apa, bersama siapa, dan perjuangkan apa. Banyak yang tidak tahu ada apa di balik mata saya yang bengkak, hilangnya senyuman, tenaga berkurang, dan intinya selesaikan apa yang harus diselesaikan sampai waktunya tiba. Iya, kenapa Ricis bilang sampai waktunya tiba? Karena mungkin ketika 2015 yang harusnya Ricis lulus sebagai S1 ilmu komunikasi, Allah punya jalan lain, yaitu saya harus bekerja dulu. Kemudian di balik mata yang bengkak, ya teman-teman tahu jam tidur Ricis kadang suka kebalik-balik, kadang habis subuh baru tidur, kadang iya, nggak jelas kan? Tapi makasih lah yang udah nonton tanpa skip. Kita lanjut lagi ya. Kemudian ada yang tanya, Kak Ricis kuliah lagi atau gimana? Kemudian saya balas, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi alhamdulillahnya diberi kemudahan di kampusnya Ricis, nggak harus ngulang dari semester 1, tapi tinggal ngelanjutin, yaitu tinggal skripsi aja. Ada banyak kisah soal perkuliahan saya yang cukup amburadul. Kalau saya cerita, mau denger nggak? Nah, ini dia. Di balik 5 tahun menunda. Kenapa 5 tahun menunda? Karena dari 2015 sejak semester 7 Ricis mengambil keputusan bahwa oke, kayaknya aku nggak lanjutin deh, aku lebih milih bekerja aja. Karena ada satu dan lain hal, salah satunya adalah Ricis pernah ngajuin judul skripsi dan dicoret-coret, kemudian saya menyerah. Dan itulah titik dimana saya menganggap diri saya amat sangat lemah dan kalah pada saat itu. Karena ketika Ricis tanya Ella yang udah S1 lebih dulu dan teman-teman lain yang udah lebih dulu wisuda dan lainnya,
itulah tantangannya, dimana ketika skripsi dicoret kita harus mencoba lagi, karena sama seperti kehidupan, ketika dapat ujian dan cobaan ada dua pilihannya. Apakah kita berhenti dan tidak akan pernah mencoba untuk menjadi lebih baik, atau kita mau mencoba untuk menggapai? Apakah kita mau mencoba untuk menggapai titik yang terbaik sehingga kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi? Dan pada saat itu saya memilih yang nomor satu, menyerah dan berhenti, kemudian mencari jalan yang lain. Dan dimana ketika saat itu harusnya saya menyelesaikan atau mengambil pilihan nomor 2, harusnya Ricis udah S1, udah membanggakan kedua orang tua, mungkin lebih bermanfaat bagi lingkungan, atau mungkin hal-hal baik yang bisa saya terima lainnya. Tapi ternyata Allah punya jalan lain. Ricis harus bekerja dulu, dan ketika 5 tahun menunda, Ricis mendapatkan momen dan titik dimana oke, aku harus menyelesaikan. Apakah itu permintaan orang tua yang sudah 5 tahun terbengkalai? Bayangkan teman-teman, 5 tahun menunggu, harapan orang tua itu sangat besar. Tapi dengan keegoisan Ricis sendiri malah mengambil jalan lain yang sekiranya memang itu terbaik untuk diri sendiri, bukan untuk orang tua. Yang dimana sejatinya apapun yang orang tua minta pasti selalu Ricis turutin, selalu saya turutin. Hanya satu itu yang agak susah gitu. Dan yang lebih menyesal adalah ketika salah satu keluarga berkata bahwa saya di rumah dipanggil adek BTW. Adek, permintaan orang tua tuh nggak banyak. Ayolah, nurut, kita nggak tahu usia orang tua itu sampai kapan. Dengan kerendahan hati yang amat sangat, mereka memohon bahwa ayo selesaikan apa yang harus diselesaikan, Ricis. Adek bisa. Momen dimana saya sudah tidak boleh egois lagi. Ada saatnya kita nurut gitu. Jadi percuma teman-teman, percuma Ricis punya subscribers banyak, percuma saya dititipkan rezeki yang cukup, alhamdulillah. Percuma saya diberi kebahagiaan kalau ada satu orang atau satu keluarga yang tidak bahagia, yaitu keluarga saya. Ricis tahu kebahagiaan mereka adalah ketika Ricis nurut apa kata mereka. Salah satunya adalah menyelesaikan perkuliahan. Dan di vlog ini Ricis menjelaskan betapa amburadulnya selama 5 tahun terbengkalai menyelesaikan perkuliahan yang up and down. Dan video ini mungkin Ricis berikan untuk nanti anak saya, anak ibu. Aku pengennya dipanggil ibu kalau punya anak. Ini buat kamu. Nah, asik. Ibu menunda 5 tahun untuk mengerjakan ini demi menjalankan hal lain yang ibu pikir itu lebih penting daripada pendidikan. Tapi di satu sisi ada orang lain yang menomorsatukan ini, yang dimana ibu malah menomorsekiankan pendidikan, yaitu kakek dan nenekmu, tante-tantemu. Dan akhirnya hati ibu terpanggil untuk menyelesaikan perkuliahan, karena ternyata pendidikan itu amat sangat penting. Seperti yang tadi ibu bilang di perkataan sebelum ini, percuma kalau misalnya adik punya harta yang banyak, percuma kalau adik hidupnya sebahagia apapun itu, kalau tidak membahagiakan hati orang tua itu percuma, itu nihil. Jadi apapun yang orang tua minta kelak, apapun yang nanti ibu minta pun itu bukan buat ibu sebenarnya, tapi itu buat kamu dan untuk lingkunganmu. Jadi pendidikan itu memang penting sebenarnya. Dan hari ini di tanggal 14 Mei di hari Kamis jam 3 dini hari, ibumu sedang membuat vlog ini untuk nanti kamu tonton. Yang mungkin adik akan mengalami hal ini juga ke depannya, atau mungkin teman-teman yang lagi nonton sedang berjuang menyelesaikan skripsinya mungkin, atau pendidikan-pendidikan lainnya mungkin. Semangat! Karena ada orang lain yang harus dibahagiakan hatinya sebelum dia meninggalkanmu untuk selamanya. Dan inilah perjuangan yang mungkin menurut orang gak seberapa, tapi menurut saya ini amat sangat luar biasa dan memakan waktu yang cukup lama. Bukan hanya itu, tapi ada campur tangan air mata, tenaga, waktu, semuanya. Bahkan bantuan-bantuan orang, support orang di balik ini. Ada keluarga dan orang-orang lain di balik itu. Nanti ketika anak saya atau kamu, Dek, yang nonton vlog ini, berapapun usia adik nanti, berapapun usia kamu nanti menonton vlog ini, semisal keluarga ibu masih ada, asik, semisal ayah dan ibunya ibu masih ada, kakek nenekmu masih ada, kamu boleh bertanya soal ini kepada mereka. Kenapa sih pendidikan itu penting? Maka mereka akan menjelaskan detail kepadamu. Ada hati orang lain yang tersakiti walaupun mereka tidak berbicara di depan ibumu, walaupun mereka tidak berbicara secara gamblang di depan ibumu ini, tidak menyampaikan betapa sakit hatinya mereka ketika 5 tahun menunda, betapa
kecewanya mungkin mereka, walaupun mereka tuh tidak pernah ngomong langsung gitu di depan ibu, karena mereka paham ibumu ini paling amat sangat bad mood kalau membahas tentang pelajaran, apalagi tentang perkuliahan dan skripsi, karena emang basicnya ibumu tidak suka belajar di sekolah. Nah, ibumu nggak suka belajar di kelas, ibumu lebih suka berada di luar, kegiatan sosial dan lainnya. Tapi masalah pelajaran ibumu ini nihil. Tapi kalau soal kesenian, ibumu nomor 1, selalu mendapatkan nilai A dan 100. Dan hal ini tidak mungkin ibumu lakukan untuk kedua kalinya, yaitu menyakiti hati kakek dan nenekmu yang meminta ibumu untuk menyelesaikan perkuliahan. Tidak, ibumu tidak mau mengulang untuk kedua kalinya. Cukup selama 5 tahun yang amat sangat lama. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak banget untuk dosen-dosen di kampusnya Ricis, di kampusnya Ria Yunita. Dan vlog ini untuk kamu anakku, walaupun mungkin kamu masih disimpan oleh Allah, masih belum tergambar, jangankan anak, suaminya aja belum ada, tapi setidaknya lewat vlog ini kamu tahu nak, perjuangan ibu menyelesaikan tanggung jawab ini tidaklah mudah. Banyak hal-hal di balik ini yang seperti yang tadi ibumu bilang, di balik mata yang bengkak, di balik hilangnya senyuman, hilangnya semangat, tapi setidaknya ibumu belajar menyelesaikan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Dan bukti bahwa ibumu pernah berjuang untuk ini, untuk kamu, supaya kamu bangga nak, punya ibu yang menyelesaikan pendidikannya. Jadi itu dia teman-teman vlog saya hari ini. Jangan lupa ada iPhone 10. Berapa sih? Ya 10 tambah 1 lah, 11 ya, iPhone gajah giveaway. Bagi teman-teman semua pejuang skripsi, jangan pernah mengeluh dan semua ada waktunya. Kerjakan dan jangan menunda, karena kalau menunda pasti nyesel. Dan bahagiakan orang tua sebagaimana orang tua membahagiakanmu dan membesarkanmu dengan seluruh tenaga yang mereka miliki. Saya Ria Ricis, mohon doanya untuk menyelesaikan ini sampai saya pakai topi toga. Kalian semua jadi saksi teman-teman. Dan ini juga aku nggak tahu ya tayang apa enggak. Nanti aku akan preview lagi, kalau tayang syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti aja tayangnya kalau udah pakai toga. Mohon doanya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi ketika saya sidang, atau mungkin justru langsung pakai topi toga sebagai Ria Yunita, Sarjana Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang skripsi, komen di bawah. Kita sharing-sharing tentang skripsi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.